Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tahu dulu tentang sejarah teknologi informasi ya. Jadi di materi ini akan lebih sering kita jalan-jalan ya ke masa lampau sambil melihat apa yang ditemukan oleh orang-orang terdahulu terkait dengan komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi tepatnya. Dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi ya, yang sampai sekarang pun ini perangkat masih kita jumpai ya, namanya adalah abakus. Kalau yang dulu ini adalah perangkat untuk menghitung secara analog atau secara mekanik, artinya memanfaatkan ya seperti ini, masih belum ada yang digitalnya, masih berupa susunan dari rangkaian perangkat-perangkat gitu, kemudian disusun biji-bijinya untuk menghitung tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi orang-orang sebelum Masehi itu mereka sudah bisa menggunakan perangkat yang dinamakan abakus ini ya. Kemudian tahun 1600-an 1623 sampai 62-an ada seorang ahli matematika dan juga filosofi, seorang Prancis, Blaise Pascal ya. Dia menciptakan mesin atau perangkat yang namanya Pascal Line tahun 1642. Jadi di dalam mesin ini dia hanya sebuah roda saja yang digunakan untuk menghitung juga counting wheel design. Jadi roda diputar-putar untuk menghitung. Kita bayangkan aja seperti itu. Kemudian tahun 1800-an sama juga di dalam sumber ini dikatakan ada seorang Prancis juga yang namanya Joseph Marie Jacquard. Dia menemukan atau merangkai sebuah alat tenun yang digunakan dari sebuah otomatisasi biner. Jadi kita mengenal ya bilangan biner 01 itu sudah dimanfaatkan oleh si Joseph Marie Jacquard ini untuk membuat alat yang bisa membantu dia untuk menenun ya, membuat kain gitu. Seperti ini. Kemudian tahun 1793 sampai 1871 Charles Babbage ya, dia adalah bisa dibilang dia juga yang pencetus komputer, bisa dibilang juga sebagai bapak komputer ya, salah satu dari penemu komputer di masa lampau gitu. Apa yang ditemukan? Sebuah difference engine yang masih bertenaga uap dan kemudian mesin analitis. Seperti ini kurang lebih fotonya. Jadi ini mesin untuk membantu menghitung juga diferensial sama analytical. Jadi menganalisis juga mesin ini. Karena komputer itu kan computing ya, tugasnya menghitung, maka ini zaman dulu sudah disebut sebagai komputer ya. Karena tugasnya adalah menghitung. Kemudian ada Augusta Lovelace. Dia seorang perempuan dan ada banyak sumber yang menyatakan bahwa dia adalah the first programmer, jadi programmer pertama di dunia. Jadi bukan laki-laki ya, tapi perempuan justru. Padahal kita tahu perempuan kan tidak banyak menggunakan logika ya, menggunakan perasaan yang lebih banyak. Tapi ini justru programmer pertamanya adalah perempuan gitu. Yang sekarang justru banyak laki-laki gitu, karena ya nggak tahu, ada yang bilang laki-laki lebih kuat logikanya daripada perempuan lebih ke perasaan. Tapi nyatanya di masa lampau the first programmer itu adalah seorang perempuan gitu, menurut sumber ini gitu. Apa yang diciptakan? Yang diciptakan adalah kartu berlubang ya, punch card, yang bisa siap untuk menginstruksikan mesin Babbage untuk mengulang operasi tertentu. Jadi ini match-nya
dengan apa yang diciptakan oleh si Charles Babbage tadi. Ini mesinnya, ini adalah kartunya untuk memprogram ya, untuk melakukan pemrograman di mesin ini difference engine sama analytical engine, punyanya Charles Babbage. Jadi ini programmernya ya. Kalau ini kan mesin, dia perangkat untuk menjalankan apa yang sudah diprogram, apa yang diinstruksikan oleh programmer. Nah, si Agusta ini dia menciptakan alat untuk memprogramnya, seperti itu. Kemudian 1860 sampai 1929 ada yang bernama Herman Hollerith. Dia merancang mesin kartu berubah, kartu plong ya, tabulasi untuk mempercepat sensus di Amerika tahun itu. Jadi dia menciptakan alat untuk spesifik pekerjaan tertentu untuk membantu badan sensusnya sana. Nah, modelnya seperti ini. Jadi dia menggunakan pukulan tangan untuk memasukkan data ke kartu. Jadi ngitungnya nggak lagi nyatet mungkin ya, tapi dipukul. Pukul dia datanya masuk, pukul lagi masuk seperti itu. Jadi antara nulis dengan pukul itu kan lebih cepat mukul ya. Sehingga inilah yang dipakai. Kenapa kok nggak ditulis? Karena memang butuhnya cepat. Sensus kan menghitung jumlah penduduk ya. Kalau hanya terus menulis, kita pakai menulis sampai kapan? Kalau tinggal mukul aja, berarti satu pukulan misalkan 1 orang, itu kan bisa. Kemudian pantograf punch, ini juga ada di tahun itu. Modelnya seperti ini, jadi lubang-lubang juga, dan di dalam lubang ini ada kodenya ya. Lubang mana yang nanti di punch, misalkan dipukul atau ditusuk atau seperti apa gitu, maka dia akan mengeluarkan kode berapa, seperti itu. Kemudian Thomas Watson tahun 1874 sampai 56. Dia merupakan presiden perusahaannya IBM, yang mana IBM itu si Herman Hollerith tadi ya, dia masuk di dalamnya seperti itu. Jadi 1896 Herman Hollerith mendirikan tabulating machine company, kemudian dengan beberapa perusahaan yang lain, dan kemudian melebur menjadi IBM, dan yang menjadi presiden saat itu adalah si Thomas Watson tahun 1924. IBM sampai sekarang masih ada ya, dan ternyata dia sudah lama. Memang perusahaan yang termasuk awal-awal mencetuskan produknya di bidang komputer. Ini tahun 1920-an sampai 50-an ada electromechanical accounting machine. Jadi masih di era-era itu menggunakan punch card ya, kartu plong atau kartu berlubang. Jadi memprogramnya itu bukan lagi menggunakan, masih belum menggunakan kode, tapi menggunakan lubang. Jadi lubang itu disusun sedemikian rupa agar menciptakan sebuah kode atau sandi tertentu yang kemudian dimasukkan ke mesin. Jadi kita nggak ngetik tapi melubangi. Kalau sekarang kan udah ngetik ya, codingnya kan sudah ngetik. Kalau dulu nggak, codingnya itu ya seperti ini. Kita ngoding di sebuah kartu plong, kartu berlubang untuk nanti diproses gitu. Jadi nanti hasilnya ya kartu yang dilubang-lubangi seperti itu. Itu sudah menjadi satu buah instruksi ya. Ini misalkan satu kartu ini sudah menjadi satu instruksi. Kemudian kartu yang kedua ini juga instruksi yang kedua gitu. Jadi beda instruksinya tergantung kode yang sudah dilubangi. Nah, di tahun itu model kantornya sudah mulai ramping, ya kan? Mesin-mesinnya pun sudah mulai nggak besar lagi, nggak seperti generasi-generasi sebelumnya yang raksasa gitu ya, besar untuk memproses sesuatu. Tapi di saat itu, di era itu sudah menggunakan punch card, di mana hanya mesin beberapa yang nggak terlalu besar, kemudian menggunakan kartu untuk memprogramnya. Nah, kemudian tahun 1900-an, 1903 sampai 1995 ini ada Dr. John Anatasov.
mendirikan ABC atau Software Computer. Nah, tahun 1942 ini ABC, produknya ABC itu lahir dia, Electronic Digital Computer. Kemudian tahun 46 ada yang namanya ENIAC. Mungkin beberapa sudah pernah dengar ya, ENIAC. Dia pada awalnya digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk sebuah proyek yang dikembangkan, yaitu menghitung tabel lintasan. Yang digunakan adalah tabung vakum, jadi masih belum digital ya, masih menggunakan tabung vakum. Kemudian tahun 51 muncul lagi yang namanya UNIVAC 1, the first generation of computer. Sama, masih menggunakan tabung vakum juga. Ini bisa dibilang komputer generasi pertama ya, tahun 50-an, yang dikembangkan oleh itu Moseley dan Eckert untuk Remington Rand Corporation. Jadi ada sebuah perusahaan sudah dikomersilkan. Jadi dia sudah bukan lagi proyek institusi, tapi sudah perusahaan untuk dikomersilkan, sehingga orang lain yang mau beli silakan bisa gitu. Kemudian tahun 54 muncul IBM 650. Inilah IBM yang pertama kali bisa dibeli oleh masyarakat itu. Kalau tadi kan hanya proyek-proyek tertentu ya, yang dipakai oleh institusi, oleh perusahaan tertentu. Kalau ini udah dijual bebas, sama kayak sekarang ya. Jadi masyarakat bisa beli untuk keperluan dia gitu. Yang 701 ini sudah dijual sejak tahun 1953 dan desainnya masih menggunakan kartu plong ya, kartu berlubang. Jadi memang tren saat itu adalah kartu berlubang untuk melakukan pemrograman. Sehingga ya harus ikuti trennya, karena memang belum ada penemuan baru di situ. Nah, kemudian baru setelah tahun 1907-1992 ya, Grace Murray Hopper dia memimpin proyek yang membuat sebuah platform bahasa pemrograman yang bernama COBOL ya. Ini merupakan bahasa pemrograman yang sudah mungkin monumental lah seperti itu COBOL, karena sampai sekarang masih dikenal. Dan di tahun itu, di era itu ditemukan bug pertama di komputer. Jadi bug yang selama ini kita kenal itu asalnya dari ini, Dr. Hopper ini ketika dia menemukan sebuah bug ya, sebuah ngengat atau serangga lah ya, yang terperangkap di relay nomor 2. Jadi di dalamnya itu ada sebuah perangkat dan di situ ada serangga yang sesat ya, terperangkap di situ. Makanya ketika itu kenapa kok programnya ini aneh, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada bug, there is a bug. Maka sampai dengan saat ini bug itu digunakan untuk sebagai ketika ada kesalahan di situ, ketika ada sebuah kendala pengganggu yang menyebabkan sebuah program tidak berjalan, itulah bug ya. Jadi penemunya adalah si Dr. Hopper ini. Nah, tahun 58 First Integrated Circuit itu ditemukan, IC ya, sirkuit terpadu itu ditemukan di 1958 oleh Jack S. Kilby dari Texas Instruments. Jadi bentuknya IC-nya masih belum kayak sekarang ya, mas, udah kecil gitu. Dulu seperti ini, yang penting dia integrated gitu. Integrated itu kan saling terintegrasi ya, saling tersambung satu sama lain. Makanya di situ juga sama, ada beberapa sumber yang dia terintegrasi, tersambung satu dengan yang lainnya menjadi satu, namanya integrated circuit. Yang penting dia circuit integrated, jadi bentuknya jangan dibayangkan sama kayak sekarang. Dulu eranya yang penting integrated dulu kan, ini kan generasi pertama ya kan. Kemudian 63 baru ditemukan mini komputer, jadi komputer tapi mini.
Jangan dibayangkan mini kecil seperti yang sekarang kita temukan ya, kita jumpai ya. Tapi mini itu yang penting dia mereduksi ukurannya dari yang raksasa menjadi yang ya bisa dilihat cukup gitulah ya, tidak kecil-kecil banget gitu ya. Tahun 63 the first successful mini computer. Jadi alat penghitung ini, komputer ya, dia sudah mengecil dari ukuran pendahulu-pendahulunya yang besar. Tahun 64 mini komputer itu tadi sudah diadopsi oleh IBM ya di generasi ketiganya, tandai dengan komputer yang dibangun dengan sirkuit terpadu. Jadi ini sudah menggunakan IC yang ditemukan tadi, sudah tidak lagi menggunakan kartu plong tadi ya, atau teknologi vakum atau punch card seperti itu. Dia sudah menggunakan sirkuit terpadu. Mungkin di tahun-tahun ini listrik juga sudah ditemukan ya, sudah dipakai secara masif di situ. Dia juga mendukung kompatibilitas, dapat memperbarui suatu model tanpa khawatir tentang konversi data. Jadi sudah portable, sudah fleksibel juga untuk diisi datanya. Bentuknya sudah manusiawi gitu lah ya. Ini sudah mengecil, tidak seperti yang raksasa tadi. Kemudian tahun 64 tadi cokbol, sekarang ada basic. Basic diciptakan. Jadi basic itu adalah programming language ya, yang diciptakan oleh Dr. Thomas Kurtz dan Dr. John Kemeny dari Dartmouth College. Dan ia mengklaim bahasa pemrograman ini bisa dipelajari oleh pemula atau cocok dipelajari oleh pemula dan dapat menggunakannya dengan cepat. Nah, basic ini juga sekarang dia ada turunan-turunannya, Visual Basic gitu ya. Itu juga turunan dari basic ini, bahasa pemrograman basic ini. Dan tahun 69 ada sebuah project namanya ARPANET yang dikembangkan oleh AS Department Advanced Research ya. Jadi Departemen Pertahanannya Amerika, dia mengembangkan sebuah project namanya ARPANET yang tujuan utamanya yang pertama itu hanya untuk menyatukan komunitas ilmuwan geografis untuk sebuah pengembangan teknologi. Inilah cikal bakal dari internet sebenarnya, ARPANET. Tapi dia penggunaannya masih lingkup terbatas, yaitu di area Departemen Pertahanannya Amerika aja, belum keluar gitu ya. Dan IBM yang digunakan untuk teknologi ini. Yang mengikat industri perangkat lunak mulai berkembang. Jadi IBM hanya menyediakan perangkat kerasnya, perangkat lunaknya itu dikembangkan oleh orang lain situ. Nah, ini 1975, ini merupakan foto legend ya, foto legendaris dari seorang Bill Gates, di mana tahun 75 Bill Gates, kemudian ada Paul Allen, dua pentolan Microsoft ini membentuk Microsoft Corporation, dan di sebelah-sebelahnya ini dibantu oleh beberapa teman-temannya ya. Saya kira foto ini menjadi foto monumental, foto yang bersejarah di dunia sistem operasi Windows gitu, atau di dunia teknologi informasi ya. Nah, 1 tahun kemudian, ini 75, kemudian 76, Apple One itu diciptakan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak bersama dengan Ronald G. Wayne. Dia merupakan kompetitor dari Microsoft saat itu, sampai sekarang ya. Tahun 81 IBM tetap fokus di hardware ya, dengan personal komputernya. Kemudian merilis sebuah komputer rumahan, karena namanya adalah personal computer, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah bisa dibilang sebagai komputer yang ya emang komputer gitu. Ada monitor, ada CPU, ada keyboard, apa yang kita kenal sekarang gitu.
Jadi apa yang sudah terjadi di sebelumnya itu sama IBM dibuat lagi menjadi sebuah teknologi yang semakin kecil dan semakin berteknologi tinggi gitu. Jadi bukan lagi menggunakan teknologi-teknologi lama yang analog, tapi sudah menggunakan teknologi yang modern di tahun itu gitu. Kemudian 82 Kapor ini mendirikan sebuah Lotus Development Company. Ini merupakan perusahaan software ya, mana Lotus itu dulu terkenal Excel ya. Ketika Excel belum ada, Lotus ini yang dikenal saat itu berjalan di sistem operasi yang ada di saat itu, yaitu spreadsheet ya, elektronik bernama Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3 itu. Saya pernah ngalami dulu ketika SD menjalankan Lotus ini, kalau nggak salah di DOS. Kemudian ada lagi WordStar, memang dia fungsinya untuk mengolah spreadsheet ya, kayak Excel sekarang. Kalau WordStar itu mengolah kata kayak Word, dan itu dilakukan di sistem operasi DOS, masih sangat tradisional sekali. 84 Macintosh membuat sebuah gebrakan saat itu, yaitu memperkenalkan komputer desktop Macintosh dengan antarmuka pengguna grafis ya. Jadi yang tadinya itu antarmukanya DOS itu kan disk operating system, dia menjalankan perintahnya hanya berupa command ya. Jadi kita ngetik sesuatu dan enter, baru muncul apa yang kita perintahkan tadi. Kalau ini enggak, ini sudah ada GUI-nya, ada mouse-nya, sehingga kita gerak-gerakan seperti ini sama kayak sekarang gitu. Dan inilah menjadi titik balik dari Mac atau dari Apple dengan produk Macintosh-nya, yaitu menciptakan sebuah antarmuka grafis yang menarik saat itu. Nah, yang lain belum ada, tapi si Apple sudah menciptakan antarmuka yang grafis, mudah dilihat, mudah dioperasikan gitu. 85 menyusul ya, 1 tahun kemudian Microsoft Windows juga muncul. Waktu itu memperkenalkan GUI-nya, tapi khusus dijalankan di IBM PC. Kalau Apple ini kan dia jual software, juga jual hardware ya kan, komputernya. Tapi kalau Microsoft enggak, dia hanya jual softwarenya, jual OS-nya, tapi komputernya dia pakai produk yang lain, yaitu IBM PC ini yang dipilih karena yang kompatibel saat itu. Microsoft lahir dan dipakainya di komputer IBM. Tahun 89 World Wide Web lahir, diprakarsai oleh Berners-Lee dan tim kecil ilmuwan. Dia menggagas sebuah bahasa yang bisa digunakan di banyak komputer untuk mengakses informasi, yaitu bahasa HTML. Dan kemudian muncul URL, kemudian ada server yang mendukung format www-nya. Jadi ini adalah cikal bakalnya apa yang kita temui sekarang sebagai web gitu ya. Bahasa panjangnya, kata panjangnya adalah World Wide Web. Kita biasa menyingkatnya sebagai web. Dan tim Berners-Lee ini yang menemukan 89. Kemudian 93 menyusul, karena tadi teknologinya sudah ada, tapi perambannya atau aplikasi untuk menampilkannya belum ada, maka diciptakan saat itu 93, namanya browser. Browser grafis Mosaic oleh Mark Andreessen dan timnya di Pusat Nasional tahun 93. Namanya Mosaic ya, dia berjalan kalau dia berjalan di Apple seperti itu. Dan atau namanya Netscape ya, kita mungkin lebih mengenal ya nama Netscape ini. Nah, ini sudah tahun 1900-an
1990-an ini sudah teknologi digital sudah mulai berkembang ya, walaupun masih nggak seperti sekarang, tapi ini sudah berkembang. Handheld komputer, jadi ini komputer genggam. Sebelum sebelum ditemukannya telepon genggam, jadi komputer genggam ini sudah ada dulu, namanya Palm Pilot. Perusahaannya adalah Palm Computing. Jadi ini komputer, tapi ukurannya kecil gitu aja. Kemudian setelah itu tahun segitu ada masalah, yaitu bagaimana mengartikan semuanya itu ke komputer, atau membuat komputer menjadi alat yang bisa digunakan oleh atau untuk memecahkan banyak sekali masalah, tidak hanya menghitung. Karena memang dasarnya kan komputer itu kan alat penghitung ya kan, hitung. Jadi komputer dia penghitung. Tapi saat itu masalahnya bukan hanya untuk hitung-hitungan aja, tapi banyak hal ya. Makanya di sini banyak masalah nyata yang dapat diubah menjadi perhitungan. Pada akhirnya semuanya itu dia bisa kita breakdown, bisa kita rupakan menjadi sebuah angka untuk dihitung. Image processing dan optimasi, ciphering, simulasi dan seterusnya itu ya bisa kita hitung. Jadi artinya komputer itu sebenarnya dia menggunakan angka, cuman kita nggak tahu, nggak kelihatan angkanya, karena ada diproses di dalam komputer itu sendiri. Yang kita tahu ya bentuk luarnya, misalkan image processing, ya image-nya yang tahu, gitu kan. Padahal di dalamnya itu ada perhitungan angka yang rumit, karena memang komputer. Nah kemudian karena memang trennya komputer saat itu bisa untuk dipakai segala hal, untuk perumahan bisa, untuk ngetik dan seterusnya, maka mulai diproduksi personal komputer ya, PC, desktop PC, kemudian ada notebook, laptop, sampai ke tablet, bahkan ada wearable PC, yaitu dia komputer tapi dipakai menjadi jam tangan, menjadi kacamata dan seterusnya. Tapi fungsinya sama, untuk menghitung sesuatu. Itu handheld komputer yang selama ini kita pakai, smartphone itu kan juga sebenarnya dia turunan dari komputer ya, karena fungsinya sama, untuk menghitung juga gitu, tapi keperluannya lebih spesifik untuk komunikasi, makanya dia dibilang sebagai telepon. Padahal di dalamnya juga sama perangkatnya, ada prosesor, ada memori, perangkat di CPU itu ada di smartphone ini. Workstation untuk memvisualisasikan dan memecahkan masalah teknis yang kompleks. Jadi ini kalau kita bekerja secara tim dan memecahkan masalah yang besar, maka biasanya ini dipakai gitu. Nggak hanya 1-2 tapi bisa ratusan atau ribuan workstation seperti itu. Server komputer untuk menjadikan server untuk diakses oleh klien gitu ya. Jadi data disimpan di server, kemudian klien kalau ingin mengakses tinggal mencari alamatnya ini apa, kemudian data mana yang ingin diakses itu dia disimpan di server, disediakan oleh server ini gitu. Sampai dengan superkomputer. Jadi superkomputer itu komputer yang super, artinya kemampuannya melebihi komputer rata-rata. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dalam gitu ya, pekerjaan yang berat, yang membutuhkan proses pemikiran beberapa kali lipat dari proses standar. Misalkan di situ ada namanya Deep Blue untuk catur. Jadi bagaimana komputer itu menghitung atau memprediksi dari sebuah permainan catur. Jadi langkah-langkahnya mungkin direkam, kemudian diprediksi seperti apa untuk bisa menghasilkan sebuah langkah pion-pion catur itu gitu. Dia menghitung 200 juta posisi catur per detik. Jadi
Apa yang ada di papan catur itu direkam sama superkomputer untuk diterjemahkan untuk mengambil keputusan. Nah, tadi itu perangkat yang digunakan untuk sistem informasi atau information technology ya. Nah, sekarang ini information teknologinya. Jadi dimulai dari zaman prasejarah dulu, sebelum Masehi ya, itu sudah ada sebenarnya orang-orang zaman dulu ketika ingin menginformasikan sesuatu ke orang lain, itu mereka menggunakan batu kemudian ditulis. Namanya adalah petroglyph untuk menceritakan sebuah cerita. Jadi relief ya, kita tahu ada di situs-situs peninggalan sejarah gitu ya, di candi atau di mana itu terkadang reliefnya itu ada artinya. Nah, itulah yang digunakan orang-orang zaman dahulu untuk mengirim informasi ke orang lain gitu. Nah, karena medianya adalah media yang awet, bisa bertahan ratusan tahun, ribuan tahun bahkan, maka kita bisa menjumpainya sekarang gitu, berupa gambar-gambar, tulisan yang dia ada maknanya di situ. Membuat gambar sederhana. Kemudian sudah Masehi tahun 1400-an sampai 1800-an itu adalah era mechanical. Jadi masih mulai ada era mekanis, di mana mekanis itu kan rangkaian dari beberapa part-part gitu ya, part-part komponen yang dirangkai jadi satu. Kemudian dia ada kalanya ketika digerakkan dia akan bergerak, kemudian gerakannya itu akan menggerakkan yang lain, akhirnya hasilnya itu akan muncul di situ. Itulah mechanical. Jadi mekanis itu, jadi belum ada sentuhan digital di situ. Semuanya masih menggunakan mekanik. Ya, kalau kita kenal mekanik ya, kayak mesin, kayak sesuatu perangkat. Mungkin zaman dulu ada namanya tape ya. Kalau sekarang kan sudah MP3 player ya, atau bahkan sudah menggunakan cloud ya untuk memainkan musik. Kalau dulu kan nggak menggunakan tape, kemudian ada kaset. Di tape itu ada rangkaian mekanik yang menggerakkan satu sama lain, menggerakkan pita kasetnya, kemudian menggerakkan alat perekamnya, dan seterusnya itu membuka menutup tempat kaset. Itulah mekanik. Jadi zaman dulu masih seperti itu yang diandalkan. Kalau ada part yang rusak ya harus diganti partnya itu agar jalan lagi normal yang lain. Kemudian berkembang teknologinya menjadi elektromekanikal. Jadi ini penggabungan ya antara mekanik dengan elektro. Kalau sekarang tuh namanya mekatronika gitu ya. Ada mekaniknya, ada elektroniknya. Jadi yang tadinya full mekanik saat itu sudah mulai ditambahkan elektriknya. Tahun 1840 sampai 1940. Ini sampai dengan sekarang pun masih ada yang kita jumpai, misalkan di pabrik-pabrik kuno yang masih beroperasi gitu ya. Dia ada listriknya, tapi juga listriknya itu untuk menjalankan mekanik gitu. Elektromekanikal. Beberapa teknologi revolusioner yang ditemukan saat itu ada Morse, ya kan? Kalau kita ngirim sandi Morse, dan telepon juga sama, radio dan seterusnya. Sampai sekarang pun masih ada yang seperti itu. Atau mungkin teknologi analog ya. Kalau sekarang kan ada digital, ada analog. Nah, ini yang analognya. Nah, ini komputer digitalnya itu dibuat oleh IBM. Tadi kita sempat bahas itu sudah menggunakan elektromekanikal situ. Ada elektroniknya, ada mekaniknya. Ada masih menggunakan kartu plong karena masih ada mekaniknya, sehingga ada yang bergerak di situ. Nah, ini baru tahun 1940 baru dikenalkan sebuah teknologi namanya elektronik. Kalau elektronik ini sudah mulai hampir sebagian besar mesin menggunakan elektronik, artinya
hal-hal mekanik yang tadinya dipakai itu sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan elektronik gitu. Prinsipnya saklar misalkan, jadi saklarnya yang tadinya itu buka tutupnya pakai mekanik, ini sudah on off-nya sudah menggunakan kode biner ya 01 yang ditanam di sebuah piranti itu gitu, device atau software yang ada di dalamnya itu. Jadi ketika kita menggunakan saklar on off yang menggunakan mekanik, itu kan pasti ada ausnya ya. Kalau sudah diklik berapa ribu kali on off klik itu kan ada ausnya. Kalau menggunakan elektrik ini sampai kapanpun dia nggak akan ada ausnya gitu, karena statusnya itu dibedakan jelas 0 sama 1 gitu. Dan itu bisa kita pakai selamanya gitu, karena nggak ada aus di dalam elektronik gitu. Kecuali kerusakan komponen itu ada, tapi kalau aus saya kira nggak ada di masa itu. Nah, ditandai dengan ENIAC tadi yang kita bahas. ENIAC itu sudah eranya era elektronik ya, di situ Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer elektronik pertama yang bisa memecahkan masalah numerik, yaitu tadi di Departemen Pertahanan Amerika Serikat tadi. Nah, kemudian sekarang itu sudah eranya informasi dan internet, di mana era informasi dan internet itu menggunakan komputer elektronik, masih menggunakan itu untuk mentransformasikan informasi, untuk lalu lintas informasi juga, dan untuk analisis informasi juga gitu. Era informasi ini dikaitkan dengan revolusi digital, jadi udah banyak bermunculan perangkat-perangkat digital untuk mendukung era ini gitu. Karena eranya sudah ada, perangkat kerasnya sudah ada, maka digitalisasi informasinya juga arahnya ke situ. Kemudian internet sudah mulai banyak digunakan, dan internet itu kalau kita lihat gambar ini fungsinya untuk menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Apa yang menjadi misi di situ yaitu mengirim informasi, bertukar informasi gitu. Mau meminta dulu informasi kemudian mengirimkan lagi gitu, juga bisa. Intinya internet itu adalah mengintegrasikan banyak titik menggunakan jaringan gitu. Dan karena sifatnya global, maka dia disebutnya internet. Nah, aplikasi pertamanya, perangkat lunaknya itu adalah email dan transfer file komputer, karena ini yang diperlukan sekali saat itu. Jadi bagaimana cara mengirim surat secara elektronik dan bagaimana mengirim sebuah file itu secara elektronik juga jarak jauh. Nah, teknologi internet ini digunakan. Dan itulah untuk materi kali ini. Silahkan kalau ingin berdiskusi bisa kita diskusi di sesi yang telah kita sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.